Saya juga tadi dengar katanya tidak ada toleransi untuk jaksa-jaksa yang nakal. Yeah. Jaksa-jaksa yang nakal ini jaksa-jaksa yang kayak gimana? Apa yang tatoan, pulang malam gitu? Atau yang dijewer? Yang di kupingnya atau gimana jaksa yang nakal itu? Yeah. Jaksa yang nakal itu bisa karena dua hal ya, pelanggaran etika, pelanggaran hukum kan itu. Kalau memang terjadi pelanggaran etika, maka tentunya ada mekanisme-mekanismenya untuk mengingatkan etika, misalnya soal bagaimana jangan sampai pamer kekayaan ya, jangan sampai kemudian tidak tepat masuk kerja atau kemudian flexing nggak boleh ya. Dan juga kalau lihat itu kan pernah ada kebijakan dari Pak Jaksa Agung, jaksa jangan sampai flexing ya, pamer kekayaan. Itu adalah satu bentuk bagaimana untuk mencegah kenakalan karena khawatir kalau ada flexing seperti itu menyebabkan orang bertanya ini dari mana gitu kan, itu yang kemudian ditegaskan jangan sampai terjadi itu. Kemudian jaksa yang nakal lagi tentunya adalah yang terang benderang misalnya terlibat ya, misalnya satu perkara ya, terlibat misalnya memfasilitasi perkara atau jadi calo atau jadi maklar perkara dan kemudian terbukti itu misalnya adanya gratifikasi, ada suap kepada yang bersangkutan, maka kalau terbukti kan kemudian ada sanksi hukum misalnya ternyata melakukan tindak pidana korupsi, maka akan ada tindakan tegas untuk dicopot ya, dipecat dari jabatannya sebagai jaksa. Itulah kategori antara lain seseorang dikategorikan nakal, ya mungkin saja hal-hal lain yang tidak pantas, yang tidak etis, itu juga kemudian ditegur, dinyatakan sebagai suatu hal yang tidak perlu dilakukan oleh Pak Jaksa Agung itu. Ya. Saya ngeliatnya kok Jaksa Agungnya sekarang kayak berani banget ya Prof ya. Dia ngusut banyak hal gitu, kerugian negara, kasus-kasus korupsi, mega korupsi, jaksa nakal-nakalnya dipecat-pecat sama mereka. Emang dia nggak takut ada implikasi ke dirinya sendiri ya Prof? Saya kira itulah sebuah pola kerja yang dilakukan mestinya oleh semua anak bangsa ini yang mendapatkan sebuah kepercayaan gitu ya. Wah, itu ada seharusnya gitu loh. Kalau anak bangsa ini yang mendapatkan kepercayaan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, mampu bekerja seperti itu, maka akan baik dan sukses negara ini. Jadi prinsip dasarnya menurut saya Pak Jaksa Agung bekerja secara profesional, bekerja secara berintegritas, tidak ada konflik kepentingan, tidak ada pamrih, maka kemudian dia nothing tulus, bekerja sesuai dengan profesi yang dilakukan ya. Makanya saya katakan tadi tidak tanggung-tanggung, ada yang latar belakang politik misalnya, ada menteri, ada latar belakang dirjen, dan ada latar belakang pengusaha dan lain sebagainya. Itu tidak ragu-ragu untuk kemudian diusut secara tuntas. Kalau ada terbukti perkaranya, ada alat bukti yang mendukung, maka itu akan dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Jadi kata kuncinya adalah integritas dan profesionalisme, dan tidak adanya konflik kepentingan dalam penindakan hukum itu, sehingga muncullah sebuah keberanian, muncullah sebuah kemandirian, muncullah sebuah kemajuan hasil penegakan hukum tadi itu. Berarti dari kejaksaan ini kasus-kasus besar yang patut diapresiasi itu menurut Prof apa aja? Ya misalnya kasus Jiwasraya, ya, kasus kemudian Asabri kan itu kan kasus yang mega korupsi yang sangat besar. Dan satu hal catatan penting ya dalam kasus itu adalah keberanian jaksa penuntut umum ya untuk menuntut mati pelaku tindak pidana korupsi. Meskipun itu tidak dikabulkan oleh hakim ya, tetapi keberanian menuntut mati oleh jaksa penuntut umum dalam kasus itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Bisa dicatat adalah apakah KPK berani menuntut mati ataukah kemudian yang kasus-kasus sebelumnya pernah menuntut mati, maka di sini kasus yang saya sampaikan tadi itu adalah momentum yang sangat baik ya untuk keberanian menuntut mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena yang bersangkutan berulang melakukan tindak pidana korupsi. Itu kasus yang sangat besar yang kemudian yang menandai keberanian dari seorang jaksa penuntut umum dalam perkara tadi itu. Demikian pula ya kasus BTS yang gimana melibatkan menteri ya dan kemudian melibatkan pejabat-pejabat yang lain ya yang terkait, atau juga misalnya kasus minyak goreng yang juga keberanian
mengkonstruksikan kerugian perekonomian nasional ya, yang mana pada waktu itu ada pasokan minyak goreng yang tersendat sehingga terjadi antrian dan sebagainya. Maka kemudian jaksa mafia itu ya, akhirnya kemudian jaksa melakukan penyidikan dan kemudian menuntut ke pengadilan dan kemudian terbukti dinyatakan bersalah adanya korupsi di minyak goreng yang dianggap merugikan perekonomian nasional. Saya kira juga banyak kasus-kasus yang lain ya, termasuk kemudian LPI atau kemudian kasus terakhir yang Timah ini juga kasus-kasus besar yang kemudian menandai kinerja dari Kejaksaan Agung termasuk kemudian jajaran di bawahnya. Dan tentunya tidak sekedar itu, kasus-kasus yang lain juga yang membangun sebuah kepercayaan karena adanya pendekatan-pendekatan humanisme atau pendekatan restoratif justice. Nah, soal itu Prof, penelitian saya ada jawaban begini Prof. Kan dulu ada stigma kalau hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Dari penelitian saya yang sekarang, apa yang sudah dilakukan kejaksaan justru sebaliknya. Tajam ke atas tapi humanis ke bawah, benar nggak sih Prof? Enggak, saya kira bahwa simbol dari hukum itu kan pedang ya. Baik atas bawah adalah tajam kan itu, yang kemudian itu tidak boleh diskriminatif ya. Kalau kemudian adanya sebuah tuntutan atau pendekatan humanisme, bukan berarti itu adalah menjadi tumpul ke bawah, tetapi lebih pada konteks bagaimana memberikan keadilan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan kan gitu loh. Jangan sampai kemudian keadilan yang diberikan kepada misalnya hanya orang yang mencuri karena mempertahankan hidup, orang mencopet karena mempertahankan hidup, orang yang sudah tua ya, orang yang tidak ada unsur kesalahannya, tidak ada kerugiannya juga dihukum dengan menutup mata kan gitu loh. Maka dengan menutup mata dalam arti ya tidak peduli tentang nilai-nilai kemanusiaan. Dewi keadilan memang matanya ditutup, memegang pedang ya. Artinya apa? Menunjukkan adanya satu perlakuan yang tidak boleh diskriminatif. Jadi tidak boleh juga ada tumpul ke bawah atau kemudian tajam ke atas. Sebaliknya juga nggak boleh ya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kedua-duanya harus melakukan pendekatan. Equal jadinya equal terima bagaimana perlakuan yang sama, tidak boleh ada diskriminasi. Yang penting adalah semua memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, ya, nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai kemanfaatan itu. Ya. Berarti yang unsur humanis itu lebih pada ke pendekatan restoratif justice tadi ya? Humanisme, pendekatan kemanusiaan, pendekatan hati nurani, pendekatan keadilan, yang bagaimana memberikan keadilan itu tidak semata-mata melihat teks yang ada dalam undang-undang, tapi melihat pada konteksnya. Maka saya kira penting ya bagi jaksa-jaksa sekarang itu tidak membaca itu tidak sekedar tekstual, tetapi juga kontekstual. Dalam arti tidak hanya membaca yang ada dalam rumusan undang-undang, tapi lihat juga siapa pelakunya, latar belakangnya bagaimana, kehidupan keluarganya bagaimana. Kira-kira kalau dihukum prospeknya akan menjadi lebih baik atau tidak, itu juga perlu diperhitungkan. Kalau pada dasarnya vonis atau sanksi hukum itu kan mengandung dua makna, pembelajaran dan penjeraan, memberikan edukasi dan bagaimana kemudian menjerakan pada yang bersangkutan. Maka pendekatan-pendekatan restoratif justice, pendekatan humanisme tadi perlu memperhitungkan aspek tadi itu. Gitu. Berarti kalau menurut Prof, pencuri itu wajib nggak dihukum? Ya, tentunya wajib karena adalah unsur-unsur adanya tindakan yang kemudian telah merugikan orang lain, telah tindakan melawan hukum ya. Tetapi bagaimana kadar hukumannya itu harus dilihat kepada perbuatan yang dilakukan. Berarti karena itu bahwa menghukum seseorang itu bisa karena motif, harus memperhatikan aspek motif, perbuatannya, tujuan dan akibatnya. Jadi tidak boleh kita mengatakan pencuri tidak boleh dihukum. Saya kira kalau dia terbukti unsur ya, terus dari unsur kesalahannya, maka harus diberikan hukum. Tetapi kan kita juga mengenal yang namanya dualistis ya, pemisahan antara perbuatan dan pertanggungjawaban hukum. Tidak semua perbuatan pidana itu diberikan hukuman. Harus dilihat apakah ada alasan penghapus pidana, alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf itu bisa karena faktor internal ya, karena kondisi yang lalai, kondisi yang misalnya tidak sehat, kondisi misalnya gangguan jiwa dan sebagainya, yang kemudian menyebabkan yang bersangkutan
bersangkutan melakukan perbuatan pidana, tapi kemudian dimaafkan karena ada kondisi-kondisi internal tadi itu. Kondisi eksternal alasan pemaaf karena daya paksa, bila paksa, perintah atasan, perintah undang-undang, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menyebabkan yang bersangkutan itu ada kebijakan tidak kemudian diberikan sanksi hukuman. Tapi sekali lagi bahwa proses hukum perlu dilakukan kepada satu tindakan yang melanggar hukum, tetapi soal hukuman itu adalah kemudian perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan tadi itu. Berarti kalau mencuri hati Bapak dihukum kan? Enggak pidana dong. Enggak pidana. Mencuri itu kan mengambil. Gimana cara mengambil kan? Gitu, Kamu ngomong gitu Prof aja langsung nelan ludah nanti. Prof, buat bab 3 saya nih Prof, ada pertanyaan. Apakah sekarang kan tadi kita ngomong soal keberanian ya. Apakah sekarang pengusutan kasus, terutama korupsi di kejaksaan, mampu dan akan menyentuh level-level elit gitu yang selama ini kita tahu, wah yang ditangkap biasanya ya kereco-reconya aja. Saya sangat yakin ya bahwa siapapun ya, kalau ada alat bukti maka akan diusut tuntas gitu loh. Jadi kalau level atas seperti apa? Menurut saya, misalnya level atas menteri sudah terbukti, pernah diproses, pernah jadi tersangka, terdakwa, ya itu jelas saya kira. Demikian pula kalau pihak yang lain, ya kalau memang ada terbukti itu, saya sangat yakin itu juga akan diproses. Jadi jangan sampai ada sebuah narasi, ada sebuah opini bahwa tidak diprosesnya seseorang itu karena soal jabatan atau soal kedudukan atau soal kekuasaan. Tetapi yang dibangun kepercayaan adalah kenapa tidak diproses? Karena tidak cukup alat bukti, karena belum didukung dengan barang bukti dalam konteks pemenuhan unsur tadi itu. Saya kira kalau hanya karena suatu jabatan itu adalah sebuah pertaruhan yang sangat besar membangun terhadap kepercayaan publik. Karena itu nanti akan meruntuhkan bagaimana masih terhadap berlaku diskriminasi. Saya kira yang sangat juga mendukung bagaimana prestasi kinerja kejaksaan ini adalah sebuah keberanian menuntut pada siapapun. Dan kalau kita misalnya baca berbagai survei tentang prestasi Presiden Jokowi sekarang itu tidak terlepas dari prestasi Jaksa Agung. Karena apa? Karena salah satu keberhasilan dalam pemerintahan sekarang adalah bagaimana menegakkan hukum, bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara. Dan itu yang melakukan adalah pihak Kejaksaan Agung. Dan itu yang kemudian membangun persepsi yang baik terhadap Presiden. Kalau dilihat misalnya membandingkan apakah pekerjaan Presiden itu dari sisi ekonomi, saya kira juga belum sepenuhnya terwujud karena masa Covid dulu 19, 20, 21 kan masa Covid, sehingga pembangunan kan tidak berjalan sebagaimana mestinya kan itu. Sehingga ada kemungkinan yang kuat bahwa kepercayaan publik kepada Presiden ini salah satu kontributor utama adalah kinerja dari Jaksa Agung yang mampu menegakkan hukum dengan baik dan mampu mengembalikan kerugian keuangan negara gitu. Yang lagi ramai sekarang ada ini Prof ya, kasus timah ya. Ada Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Ada suaminya artis. Yang pakai itu ya, anting 5 miliar ya? Iya. Ya Allah, anting 5 miliar ya? 5 miliar apanya? Harganya? Atau saya kira beratnya itu. Berat 5 miliar. Tapi untung dia nggak pakai gelangnya Balenciaga, yang lakban itu. Yang 50 juta ya? Yang 50 juta. Tapi gini Prof, pertanyaannya. Kasus timah itu kalau nggak salah udah ada 16 orang yang jadi tersangka, ya kan? Mulai dari pengusaha, bos timah, suaminya artis. Nah, menurut Prof, ini akan ada tersangka baru atau ini akan ada babak baru dalam kasus ini atau berhenti di sini, Prof? Iya, kasus timah ini karena semakin seksi ya, semakin menarik perhatian orang kan gitu, karena melibatkan suami artis kan, juga semakin melibatkan seleb-seleb yang lain kan itu. Tapi yang seksinya istrinya bukan suaminya dong. Tapi kan orang lihat itu juga kan. Gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi semakin menarik perhatian, maka dianggap sebagai seksi dari itu. Dan kalau kita lihat juga, saya kira juga tidak lepas dari pengaruh bagaimana keterlibatan ya personil-personil dalam kasus tadi itu. Menurut saya ini akan ada babak-babak baru lagi. Ya, karena apa? Karena ini menurut saya kasus yang cukup besar ya kerugiannya dan berjalan terhadap bertahun-tahun itu, dan itu adalah nilainya sangat besar.
atau beli takjil misalnya. Jadi ini kan Sampai bayangkan sampai lebaran nggak habis, bagi-bagi THR buat siapa berapa Lebaran orang kan tahun itu. 2028. Iya. Takjil 5 tahun kemudian. Jadi ini satu hal yang menurut saya patut diapresiasi dan kita berikan kepercayaan pada kejaksaan untuk tidak ragu-ragu mengusut tuntas kepada siapapun ya. Jangan ada ketakutan, jangan ada keraguan bahwa sebetulnya ini adalah satu hal yang ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat. Saya yakin ya teman-teman di pidana khusus ya, Jambitsus, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus dengan Direktur Penyidikan Pak Gutandi itu tidak ragu-ragu untuk menuntut kasus ini, dan ini jangan sampai misalnya berhenti pada titik-titik tertentu padahal masih ada episode yang lain. Kalau memang masih ada itu jangan dihentikan. Semakin banyak orang yang terlibat dan ada buktinya, maka itu akan menjadi tuntas kasus ini. Karena apa? Kita berharap setiap penegasan atau setiap penindakan kasus itu tuntas ya, sampai ke akar-akarnya ya, kemudian tegas, sanksinya jelas kan gitu kan, supaya nanti tidak terulang lagi. Karena kalau sanksinya hanya ecek-ecek misalnya, tuntutannya ecek-ecek itu nanti akan menyebabkan orang tidak jera, tidak kapok melakukan korupsi ya. Karena itu akan membahayakan, mengganggu kesejahteraan masyarakat. Jadi menurut saya kasus ini akan terus bergulir dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang bisa diusut, dijadikan tersangka, dijadikan terdakwa gitu.